Halo kawan inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Kali ini saya akan membahas dan sharing tentang bagaimana cara membuat usaha startupmu bisa tetap jalan dan berkembang. Atau mungkin setelah lihat video ini, kamu bakal berganti target pasar. Penasaran gimana caranya? Makanya tonton sampai habis. Dan jangan lupa ya, subscribe di sini supaya kamu nggak ketinggalan info dan kita bisa terus belajar bareng, membahas tuntas tentang entrepreneur dan startup, kuliah, prestasi lomba, dan tidak kalah penting public speaking. Channel ini akan membuat kamu lebih disegani dan lebih dilihat oleh teman-teman. Katanya corona adalah konspirasi dari elit global untuk mereka yang mempercayai teori konspirasi. Tapi beberapa orang menganggap corona ini adalah sebuah ujian atau cobaan untuk umat manusia dari Tuhan Yang Maha. Mereka lebih religius dan lebih melihat ini sebagai cobaan. Yang lainnya mengatakan bahwa corona adalah sebuah tantangan dan peluang. Maksudnya apa? Tantangan dan peluang. Bagi beberapa orang memang melihat ini sebagai sebuah bentuk bagaimana menciptakan sebuah inovasi bisnis, hal-hal baru maupun hal-hal lain yang bisa mendapatkan posisi bisnis yang lebih baik, bahkan mendapatkan profit yang lebih meningkat. Kamu ikut golongan yang mana? Harusnya sih kamu golongan yang ketiga, karena seorang entrepreneur harus memiliki sebuah mindset dan pemikiran yang selalu positif terhadap suatu. Gimana kabar startupmu hari ini? Masih jalan? Atau bukan berkembang, atau mungkin malah stop atau tutup. Di pandemi seperti ini memang banyak tantangan, mulai dari penurunan pendapatan, cash flow yang macet, maupun hal-hal lain yang menjadi penghambat perkembangan bisnis. Ketika kita kehilangan sebuah pendapatan, jika cash flow menjadi pain, maka itu adalah ongkos yang harus dibayar untuk sebuah knowledge gain. Artinya sebenarnya dari pandemi seperti ini kita bisa banyak sekali belajar, mulai belajar tentang hal-hal baru, belajar untuk kreativitas maupun inovasi-inovasi dalam model bisnis kita. Ada yang mengatakan daya beli masyarakat sedang menurun, tapi ada beberapa orang mengatakan bahwa daya beli masyarakat sedang naik. Pertanyaannya, siapa yang naik dan siapa yang turun? Kalau saya melihatnya, ada banyak sekali tipe-tipe konsumen yang dikelompokkan menjadi tiga. Satu, masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, ada yang menengah, dan ada yang menengah ke bawah. Dan cenderung yang daya belinya turun adalah masyarakat yang menengah hingga menengah ke bawah. Karena mereka sudah tidak ada penghasilan maupun pendapatan, karena lebih banyak aktivitas mereka adalah sebagai pekerja yang tidak mendapatkan gaji atau istilahnya di rumah. Tapi teman-teman, untuk masyarakat yang golongan menengah ke atas, daya beli mereka masih tinggi. Kenapa? Ya karena mereka masih memiliki gaji, masih memiliki penghasilan, masih memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup dalam waktu 1, 2, atau bahkan 6 bulan ke depan. Orang-orang yang memiliki gaji tetap, misalnya PNS, ASN, para pejabat maupun para dokter, pokoknya semua profesi yang memiliki gaji tetap dan tidak mendapatkan PHK. Kita bisa melihat target pasar tersebut sebagai potensi yang bisa kita akses. Kita buat sebuah produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memanfaatkan daya belinya. Akhirnya bisnis kita bisa berjalan, bahkan bisa tumbuh. Nah, untuk kalian yang sudah punya bisnis ya, coba deh. Saya ada beberapa trik bagaimana bisnis startupmu masih bisa bertahan dan bisa berkembang dalam situasi pandemi seperti ini. Karena sekali lagi, pandemi bukan sekedar masalah. Ini adalah sebuah peluang atau sebuah dorongan agar kita bisa lebih maju. Karena sebuah masalah tidak mungkin panah ditarik ke belakang, itu bukan untuk melesat lebih jauh. Nah, ini saatnya kalian bisa lebih jauh melesat setelah pandemi ini berakhir. Tinggal gimana sifat
dan sikap kalian dalam menghadapi pandemi seperti ini. Masih meratapi atau justru ingin berubah? Nah, ini tergantung karakter kalian sendiri. Nah, untuk kalian yang memiliki usaha, ada beberapa tips. Yang pertama adalah coba deh identifikasi lagi aliran proses bisnis kalian. Lakukan hal-hal inti saja. Coba dievaluasi lagi. Lakukan hal-hal inti saja yang menjadi sebuah core bisnis kalian. Mulai dari aspek pemasaran, aspek produksi maupun aspek suplai bahan bakunya. Mana sih yang sebenarnya bisa kita hilangkan? Kita hilangkan. Jadi mana sih sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh konsumen, kita hilangkan. Kenapa? Karena fokus kita saat ini adalah bagaimana proses bisnis ini efisien dan konsumen bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu yang paling penting. Kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat maksudnya apa? Kalau target kalian sedang daya belinya turun yang saya sebutkan tadi, ada beberapa orang dengan tipe-tipe 3 tadi, ada daya belinya turun. Kalian harus bisa fleksibel untuk mengganti target pasar. Tapi memang tidak mudah mengganti target pasar. Yang paling penting bukan mengubahnya, tapi mengidentifikasi sebenarnya siapa sih yang daya belinya tinggi sehingga bisa atau mampu membeli produk yang saya tawarkan. Itu yang penting. Yang ketiga adalah ciptakan diversifikasi produk. Saya melihat teman-teman ada beberapa produk, ada beberapa bisnis yang melakukan diversifikasi produk atau bahkan pivot atau melakukan inovasi bisnis modelnya. Misalnya ya pedagang-pedagang kuliner atau pelaku-pelaku usaha kuliner, mereka misalnya biasanya orang datang ke tempat mereka untuk membeli produknya. Terus orang makan di situ kemudian pulang. Sekarang orang nggak bisa keluar rumah. Artinya apa yang kita lakukan? Ternyata kita bisa melakukan produk itu dikemas take away misalnya, diambil untuk dikirim, melakukan delivery order. Saya membuat contoh sesuatu yang gampang dipahami aja ya, misalnya bakso atau gulai dibuat dalam bentuk frozen food. Nah ini kan sebuah produk inovasi baru. Produk ini nggak akan muncul ketika pandemi ini nggak ada gitu. Kalian nggak akan berpikir, pelaku usaha nggak akan berpikir untuk menciptakan sebuah produk frozen gitu. Ternyata dengan produk frozen, produk ini bisa diantar lebih lama tahannya kepada konsumen di rumah ada proses memasak sebentar, dan yang paling penting produk ini distribusinya lebih luas. Nah, asik kan? Makanya proses kreatif itu harus terus berjalan teman-teman. Diversifikasi produk harus jalan. Bagaimana pokoknya kita berpikir orientasinya adalah bagaimana konsumen bisa mengkonsumsi produkku meskipun mereka ada di. Coba pecah lagi dan buang mindset kalian tentang wah pandemi ini sesuatu yang sulit bagi aku dan bisnisku misalnya gitu. Nggak boleh seperti itu. Kemudian keempat adalah kalian mulai belajar tentang digitalisasi, mulai dari digital marketing, digitalisasi katalog. Jadi katalog kalian bukan lagi sekedar brosur, banner maupun leaflet lainnya, tapi sudah masuk ke digital. Jadi kalian misalnya membuat produk, kasih tuh foto yang bagus, harganya dalam bentuk digital. Tujuannya apa? Agar bisa di-share secara cepat gitu. Nanti akan saya share tentang bagaimana saya menghadapi pandemi ini dalam sebuah bisnis saya yang orientasinya adalah wisata edukasi. Wisata edukasi saya tutup. Terus saya gimana? Apa harus tetap tutup atau harus move, ganti model bisnis? Lah, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Dan yang terakhir adalah nomor 5. Apa? Kalian harus bisa kolaborasi. Kolaborasi ini penting teman-teman. Pentingnya gimana mas? Pentingnya gini. Misalnya kita fokus pada kegiatan produksi menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Ternyata konsumen tidak bisa menjangkau produk kita karena ada kendala jarak dan penjemputan misalnya. Maka kita harus kolaborasi dengan pelaku usaha lain, pelaku usaha yang relevan
dengan produk kita. Sehingga apa? Tujuan akhirnya adalah bagaimana konsumen bisa mengkonsumsi produk kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu dulu ya. Dan kali ini saya akan cerita judul tadi ya, bagaimana bisnis kita bisa berkembang dan bertahan ketika pandemi corona ini. Bisnis saya adalah Kampung Inspirasi ya, yang digital aplikasinya namanya nih, Inspirasi Go. Kegiatan saya adalah kegiatan wisata edukasi untuk anak sekolah SD maupun sekolah. Saya menyediakan sebuah tempat wisata edukasi. Setiap hari selalu ada satu sekolah masuk ke lokasi saya sesuai dengan value-value yang saya berikan untuk melawan kompetitor-kompetitor sehingga saya bisa menang dan bisa dikunjungi secara rutin. Corona terjadi di awal Maret sebenarnya masuk Indonesia ya, tapi di pertengahan Maret baru dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait menginstruksikan untuk melakukan pembatasan. Saya pun terdampak, bisnis kami pun terdampak, Kampung Inspirasi pun terdampak. Untuk menutup sementara semua aktivitas bisnis, mulai dari aktivitas saya kolam renang, aktivitas wisata edukasi, aktivitas kelas alam maupun aktivitas bisnis lainnya yang mendatangkan kerumunan orang. Karena setiap hari kita lebih dari 50 sampai 100 lebih orang masuk ke tempat ini, meskipun tidak terlalu luas sebenarnya lokasinya. Akhirnya pada saat itu kami membatalkan berapa ya, kan nggak salah 10 bookingan order untuk masuk ke tempat ini. Semuanya sudah DP sebenarnya, tapi harus terpaksa kita kembalikan ke para guru maupun para sekolah. Kampung Inspirasi bukan lagi mengalami penurunan pendapatan, tapi kita benar-benar tidak mendapatkan sebuah pendapatan atau omset. 0 rupiah. Ngerinya kalau bisnis yang naik, padahal harusnya tahun ini bulan April atau Mei saya mau pembukaan cabang 2 tempat di Jawa Timur gitu. Gara-gara pandemi seperti ini akhirnya saya nggak bisa membuka cabang. Tapi sekali lagi, hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kita. Hidup adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Jika kamu memiliki mindset seperti itu, kamu calon orang sukses. Makanya jangan lupa untuk tetap dapat info, klik tombol subscribe-nya. Oke? Kita lanjut teman-teman. Setelah itu mulai dari 16 Maret kita tutup. Saya bingung dong, ya kan? Semua pegawai saya, tim kerja saya, semuanya saya rumahkan sementara. Termasuk semuanya, tour guide, kasir, tinggal saat ini ada admin. Saya mulai berpikir ketika saya kan dulu pernah menjadi alumni dari Astra Startup Challenge dari binaannya Astra International. Pada saat itu mentor saya ketika saya di Astra International mengatakan gini, seorang pebisnis harus mampu melakukan sebuah model bisnis yang fleksibel.
sekali lagi saya ulangi, seorang pebisnis yang baik ya harus bisa melakukan sebuah inovasi model bisnis yang fleksibel dengan sumber daya dan karakter value yang hampir-hampir sama dengan karakter bisnis. Saya ingat terus gitu. Itulah sebabnya dari dulu sebenarnya Kampung Inspirasi usaha saya sangat mudah berganti model bisnis gitu. Mulai dari model bisnis tadi ada model bisnis kelas alam, model bisnis wisata edukasi, model bisnis buka bersama keluarga sudah pernah kita lakukan. Model bisnis reuni sebagai tempat penyedia reuni outdoor juga pernah kita lakukan. Ya saya nggak asing sih dengan suatu inovasi model bisnis yang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kami memiliki sumber daya tim, kami memiliki sumber daya database dari konsumen, guru-guru maupun kepala-kepala sekolah yang menjadi pelanggan kami sampai saat ini. Kami mulai berpikir untuk merubah model bisnis. Saya pun melihat gitu produk Bluebird atau produk-produk yang sukses sekalipun, misal produk otomotif mulai dari produk elektronik, ada Sony, ada Samsung, ada semuanya, bahkan Bluebird pun sebenarnya mereka tidak melakukan model bisnis yang mereka jalani saat ini. Ini adalah hasil dari inovasi model bisnis yang mereka geluti, perbaiki terus-menerus sampai akhirnya dia menggeluti satu model bisnis. Di model bisnis kali ini yang milik saya, teman-teman, ya kan, saya mencoba untuk menelaah orang yang daya belinya tinggi saat ini siapa saja sih? Ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, yaitu ada pegawai-pegawai yang memiliki gaji tetap dan pejabat-pejabat ataupun masyarakat dengan golongan ekonomi kuat. Kebutuhan mereka apa yang paling inti saat ini? Ternyata untuk kebutuhan yang paling dasar memang makan gitu. Belanja untuk kebutuhan makan, masak, dan kebutuhan sehari-hari. Makanya saya menciptakan bisnis namanya Dapur Segar. Dapur Segar isinya apa, Mas? Jadi kita penyedia paket bahan masakan. Jadi hanya paket bahan masakan, bukan masakan jadi, bukan sebuah bisnis belanja terus diantar, bukan seperti itu. Tapi kami menjamin sebuah higienis, ketepatan takaran, apa istilahnya, tepat di hati gitu. Itu yang kami sasar. Karena yang kami sasar saat ini, yang kami targetkan adalah orang-orang dengan tipe tidak peduli terhadap harga. Mereka lebih peduli terhadap kualitas. Di sini saya mau sharing juga, sebenarnya tidak ada harga mahal ataupun murah. Di ilmu psikologi konsumen yang pernah saya pelajari, harga adalah sebuah relativitas, atau harga itu relatif, kepuasan yang mutlak. Kita menganggap sebuah produk itu mahal, itu karena kalian kan berharap banyak, ternyata apa yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau yang dijanjikan. Itulah sebabnya kami di Kampung Inspirasi selalu tidak banyak menjanjikan, tapi banyak membuktikan. Penjual sekarang itu banyak janjinya, tapi sedikit yang ditepati. Hingga banyak konsumen itu merasa dirugikan dan akhirnya muncul anggapan bahwa produk ini, produk A, produk B mahal. Oleh sebabnya saya selalu percaya diri terhadap harga yang kami tawarkan di Kampung Inspirasi maupun di Dapur Segar maupun di lini-lini bisnis lainnya, karena kami fokus pada kualitas yang kami berikan. Kualitasnya seperti apa? Kualitas yang sepadan dengan harga yang dia bayar, sehingga anggapan mahal tidak lagi terjadi pada konsumen-konsumen kami. Tips dari saya adalah janjikan apa yang hanya bisa kamu berikan, kemudian berikan lebih dari apa yang kamu janjikan. Saya ulangi sekali lagi ya, janjikan apa yang hanya bisa kamu berikan dan berikan lebih dari apa yang kamu janjikan. Kalimat itu kalau diterapkan canggih banget, teman-teman, bisa memuaskan semua pelanggan, bahkan pelanggan-pelanggan baru sekalipun. Dan ilmu ini nggak akan didapatkan di mata kuliah apapun gitu. Kalian mata kuliah kewirausahaan dari dosen kalian, mata kuliah manajemen bisnis, mata kuliah apapun deh,
Nggak akan ada sebuah pernyataan seperti itu. Pernyataan seperti itu bisa saya sampaikan karena ada pengalaman gitu loh. Sekarang gini, soalnya gini, banyak orang yang kebalik gitu loh. Mereka menjanjikan apa yang tidak bisa mereka lakukan dan kemudian mereka memberikan kurang dari apa yang mereka janjikan. Kan konsumen sebel akhirnya. Bagi saya maupun bagi orang-orang yang benar gitu loh, pebisnis yang benar untuk gini. Bisnis itu bukan hanya sekedar bagaimana kamu bisa menjual produk, selesai orang beli sudah, nah gitu. Kita itu bisnis membuat startup bagaimana kita bisa membantu konsumen menyelesaikan masalahnya. Itu yang paling penting. Jadi sistem bisnis yang saat ini kan pada umumnya kalau pandemi seperti ini itu banyak muncul sistem bisnis mencari korban baru. Sebenarnya gitu. Jadi gimana caranya orang beli terbujuk gitu. Kemudian orang nggak beli lagi. Karena orang merasa tertipu gitu, dengan harga dan keunggulan-keunggulan yang dijanjikan. Ternyata nggak semuanya bisa terdeliver oleh ini produsennya atau penjualnya. Bisnis yang benar adalah sistem mencari keluarga baru. Jadi bukan mencari korban baru, gitu, tapi mencari keluarga baru. Jadi kita menganggap pelanggan kita itu keluarga. Keluarga kan nggak mungkin dong kita rugikan, namanya keluarga. Keluarga masa kita bohongin ini. Kalian punya saudara, punya kakak, punya bapak, punya ayah, punya ibu. Masa kalian tega membohongi orang tua kalian? Masa kalian tega membohongi kakak kalian? Kan kalian keluarga gitu. Nah, bisnis juga harus seperti itu kepada pelanggan. Dengan seperti itu teman-teman, kalian akan mendapatkan sebuah repeat order. Sebuah bisnis bisa berkembang itu karena repeat ordernya, bukan karena pelanggan barunya sebenarnya. Kayak saya di Dapur Segar tadi ya kan, saya sekitar 70-80% tiap hari dapat orderan belasan sampai puluhan order. Meskipun usia kita belum sampai 1 bulan ya, itu mereka rata-rata adalah orang yang repeat order gitu. Karena merasa puas dengan apa yang kita kirimkan, apa yang kita deliver kepada mereka. Nah, sisanya 20% adalah pelanggan baru hasil dari rekomendasi pelanggan lama ke teman-temannya, ke keluarga, ke kerabat maupun ke yang lainnya. Jadi seperti itu terus berkembang terus setiap hari. 70-80% adalah pelanggan lama, 20% pelanggan baru. Jangan kebalik dalam bisnis. Jangan sampai 70-80% pelanggan baru, kemudian sisanya baru pelanggan lama. Artinya tingkat kepuasan produk oleh pelanggan kalian sangat rendah. Ini bahaya dalam bisnis. Kalian akan cepat tutup. Makanya jangan fokus pada harga kalau saya menyarankan, tapi fokuslah pada kualitas. Karena sekali lagi harga adalah relatif, tapi kepuasan adalah mutlak. Nah, kepuasan ini mutlak. Bisnis itu nggak bisa kita tipu-tipu orang terus cari korban baru gitu. Kalau bagi saya, menurut mentor saya juga gini, bisnis itu bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi juga tentang surga dan neraka. Kamu menjalani sebuah bisnis untuk menghidupi dirimu maupun keluargamu nanti misalnya. Masa kamu cari makan dengan cara membohongi orang gitu? Ya, pasti Tuhan pun nggak akan rela segera tutup produkmu atau bisnismu. Pasti deh. Nah dari itu saya juga mau sharing ya teman-teman, ternyata menentukan target pasar itu nanti fleksibel gitu loh. Yang penting kita tahu apa yang dibutuhkan oleh target pasar kita. Selama 15 hari atau 21 hari 3 mingguan pertama di Dapur Segar, kita nemukan orang dengan target pasar baru gitu. Ternyata karena kita banyak direkomendasikan oleh pelanggan kita, tiba-tiba ada sebuah lembaga amil zakat nasional yang menghubungi kita gitu dan percaya kepada Dapur Segar. Untuk apa? Untuk menjadi supplier sembako untuk donasi program-program sosialnya. Lah, lembaga zakat ini mengelola dana sekitar 7-8 M per tahun gitu. Dan kita saat ini menjadi supplier resminya untuk program donasi sembako ini. Saya akan tampilkan habis ini tentang video
paket sembako yang kita kirim, yang kita siapkan untuk namanya lembaganya Nurul Hayat, untuk Nurul Hayat Jawa Timur. Banyak sekali, kemarin pas terakhir kirim sekitar 116 paket dan itu rutin teman-teman. Kan bayangkan ya, yang awalnya kamu inspirasi dari pendapatannya karena pandemi ini nol gitu, kemudian kita rutin dari dapur segar karena kita tahu value yang kita berikan untuk konsumen, fokus pada layanan, fokus pada kualitas. Kita belasan sampai puluhan order tiap hari, kemudian datang sebuah lembaga amil zakat mengajak kerjasama untuk menjadi program donasi. Dan luar biasanya lagi, senangnya lagi saya adalah rutin gitu. Coba bayangkan kalau per paket sekitar 90 sampai 100 ribu, jadi kan per transaksi kita sekitar 10 sampai 11 juta gitu. Bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah usaha bisnis baru. Tapi yang paling penting teman-teman, saya mau menyarankan bahwa ketika kita fokus pada kualitas, nggak usah dipromoin deh produk kita. Orang-orang akan ngomongin sendiri. Sesuatu yang baik itu akan menular dan diomongkan sama orang. Pun sesuatu yang buruk, makanya sangat hati-hati kalian supaya aib dari bisnis kalian, istilahnya gitu, tidak mudah tersebar di orang. Makanya harus jaga kualitas. Itu sharing saya bagaimana saya bisa mengubah model bisnis yang awalnya wisata edukasi, saya punya tim, saya punya database guru, saya broadcast, saya hubungi, kemudian fokus pada kualitas tadi, sampai akhirnya dapat kerjasama dengan kemitraan. Ini kita mau kerjasama juga dengan gugus tugas untuk setiap area, misalnya untuk setiap Kabupaten Lamongan dan lain-lain, untuk sebagai penyedianya. Itu aja mungkin sharing tentang saya. Teman-teman juga bisa tulis di komen apa sih yang ingin ditanyakan, atau Mas Fatir, ini masalah saya saat pandemi seperti ini, startup saya gini, solusinya gimana ya? Nah, coba tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi. Nah, supaya kita bisa diskusi bareng dan kita carikan solusi yang paling realistis, yang paling mudah untuk kalian lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian tetap dapat info, dan saya akan bagikan video-video yang bermanfaat yang pastinya bikin kalian, para anak muda, para mahasiswa, untuk sukses, pede, dan kalian bisa lebih dipandang dan disegani oleh teman-teman kalian. Mau kan seperti itu? Makanya subscribe sekalian juga, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, ke partner kalian, supaya mindsetnya terbuka. Jadi lebih mudah untuk menjalankan bisnis ketika kita sevisi dan pandangan kita terhadap sesuatu sama dengan partner kita. Asik kan? Itu aja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan salam inspiratif.